Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, nama saya Miswar Harahap, CGP Angkatan ke-7, Kabupaten Padang Utara, Provinsi Sumatera Utara. Fasilitatornya adalah Bapak Suwardi, sedangkan pengajar praktiknya adalah Ibu Efnida Fitriani Siregar. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11A 8. Dalam merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11 ini ada 3 tahapan yang saya lalui. Yang pertama, pemahaman awal saya sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, persepsi saya tentang pendidikan pengajaran itu adalah suatu hal yang sama, karena pendidikan dan pengajaran menurut saya adalah suatu proses mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak sehingga mereka memiliki kecakapan hidup baik secara lahir maupun secara batin. Yang kedua adalah pendidikan berpusat kepada guru. Artinya bahwasanya selama ini saya memahami bahwasanya guru adalah merupakan sumber utama pembelajaran siswa ataupun anak didik di dalam kelas, sehingga selalu pembelajaran itu monoton hanya berpusat kepada guru. Gurulah satu-satunya sumber utama proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga adalah selama ini saya lebih mengutamakan hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran itu daripada proses belajar itu sendiri, sehingga anak-anak merasa terpaksa untuk mencapai target nilai yang tinggi minimal untuk menuntaskan nilai kakak mereka, sehingga saya tidak memperdulikan lagi proses pembelajarannya. Yang penting mereka mendapatkan nilai yang tinggi dalam satu proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, selama ini saya menganggap anak itu semuanya sama, memiliki kemampuan yang sama, memiliki keinginan yang sama, dan mengharapkan proses pembelajaran yang sama, sehingga proses pembelajaran itu berlangsung secara monoton dan tergantung kepada saya sebagai guru untuk mengarahkan mereka apa yang saya inginkan. Dan yang kelima adalah saya menganggap dan bahkan setuju dengan pendapat yang mengatakan anak itu seperti kertas kosong, maka lingkungannya lah yang membentuk anak itu apakah dia akan menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang buruk. Maka salah satu faktornya untuk anak itu adalah pendidikan. Maka guru ataupun pendidik dia berhak untuk menentukan anak itu menjadi anak yang baik ataupun menjadi anak yang buruk, atau anak yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatannya baik dia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tahapan yang kedua adalah ketika saya telah mempelajari modul 11 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 2 perubahan yang saya alami. Pertama adalah perubahan pemikiran, di mana setelah mempelajari modul tersebut, maka saya telah mampu membedakan antara pendidikan dan pengajaran yang selama ini saya anggap sama ternyata memiliki perbedaan, di mana pengajaran itu merupakan bagian atau proses pendidikan dalam hal mentransfer ilmu pengetahuan ataupun faedah kepada anak untuk kecakapan hidupnya baik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu adalah proses menuntun terhadap anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik dia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, saya memahami bahwasanya pendidik itu adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah saya menyadari bahwasanya setiap anak didik itu atau pendidik itu memiliki kodratnya masing-masing dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya.
Dan yang kelima adalah murid atau anak harus diberi kebebasan memilih apa yang sesuai dengan kodratnya dalam hal mencapai keinginannya untuk kebahagiaan dan keselamatan baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perubahan yang kedua adalah perubahan perilaku, di mana saya sebagai pendidik harus mampu menanamkan teknologi pendidikan dalam diri, itu memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan kepada anak. Yang kedua adalah harus mampu menjadi seorang petani yang mampu merawat tanamannya dengan ikhlas, penuh kesabaran dan penuh kecintaan, sehingga tanaman seorang petani tersebut mampu tumbuh kembang sesuai dengan keinginan. Begitu juga dengan seorang pendidik harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak, memberikan kasih sayangnya, memberikan bimbingannya, memberikan teladannya, sehingga anak itu mampu menumbuh kembangkan kodratnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah bahwasanya seorang pendidik itu harus mampu memberi kebebasan dan kemerdekaan kepada anak didiknya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, sehingga dengan murid itu memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensi mereka, maka pendidik harus mampu memfasilitasi anak tersebut untuk menumbuh kembangkan apa yang ada dalam diri. Dan yang keempat, seorang pendidik itu harus mampu menjadi agen perubahan, baik itu di lingkungan kelasnya maupun dalam lingkungan satuan pendidikannya. Seorang guru itu harus memberikan perubahan yang akan lebih baik di masa yang akan datang. Tahapan yang ketiga adalah tahapan penerapan di dalam kelas pemikiran Ki Dirgantara setelah mempelajari modul 1 ini. Pertama adalah melaksanakan proses belajar mengajar dengan hati dan sepenuh hati. Saya akan datang ke sekolah dengan penuh keikhlasan dan penuh kecintaan dan kerinduan terhadap anak didik saya. Yang kedua adalah memahami karakter setiap murid, di mana saya sebagai seorang pendidik tentu harus memahami satu persatu karakter daripada anak didik saya, supaya saya mampu mengarahkan ke arah kemana arah tujuan mereka dan sampai di mana batas kemampuan mereka. Berikutnya adalah dalam proses belajar mengajar harus berpusat pada murid. Jadi saya sebagai pendidik harus menjadikan diri saya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi murid dalam belajar, bukan mendikte murid untuk belajar. Yang berikutnya adalah setelah mempelajari murid tersebut harus mengutamakan proses daripada hasil. Yang selama ini target kita sebagai pendidik adalah untuk mencapai nilai yang tinggi, tak memperhatikan prosesnya. Namun setelah memahami materi itu, proses itu harus lebih utama, harus lebih penting, karena dengan proses itu akan menghasilkan nilai yang baik. Dan yang kelima adalah memberi ruang kepada anak, artinya memberi kemerdekaan kepada anak untuk menunjukkan bakat dan minat mereka, mengembangkan segala potensi yang ada pada anak, sehingga mereka mampu menemukan jati mereka untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan untuk masa yang akan datang, baik itu secara pribadi maupun sebagai anggota. Dan yang terakhir adalah saya akan mencoba untuk melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas, yaitu dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan pada anak didik, sehingga mereka merasa senang dan bahagia ketika pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam kelas, sehingga kerinduan mereka terhadap kegiatan belajar tersebut akan menjadi cerminan bahwasanya pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik dari pemikiran Ki Dirgantara adalah yang pertama, merdeka belajar, di mana dalam proses pendidikan tersebut anak diberi kebebasan, namun
Didik sebagai pamong dalam beri tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua adalah pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Artinya, Ki Hajar Dewantara telah menegaskan bahwasanya mendidik anak itu dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Bahwasanya belajar berinteraksi, murid saat ini harus menuntut kecakapan alat 21 tentu akan berbeda ketika pendidikan pada masa yang terdahulu. Yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti, yang mana Ki Hajar Dewantara mengatakan budi pekerti karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak serta kemauan sehingga menimbulkan cipta, rasa, dan karsa harus mengikat dalam sebuah pendidikan. Dan yang keempat adalah teknologi pendidikan yang ini tidak boleh lepas dari seorang guru memberi teladan, memberi semangat, dan memberi dorongan sehingga dengan trilogi pendidikan tersebut anak akan tumbuh dan berkembang, mendapatkan faedah yang bermanfaat dirinya, mendapatkan kecakapan hidup dirinya, sehingga mereka mampu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.